Mikroorganisme tersering penyebab infeksi. Secara umum, bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna A yang mengandung kristal violet saat pewarnaan gram. Nah, bakteri jenis ini ketika diamati di bawah mikroskop akan berwarna ungu. Ciri dan karakteristik pada bakteri gram positif. Yang pertama, susunannya lebih sederhana, terdiri dari dua lapis yang memiliki lapisan peptodoglikan yang tebal. Ukurannya sekitar 15-80 nanometer. Yang berfungsi untuk mencegah atau menahan lolosnya kompleks kristal violet iodin ketika dicuci dengan alkohol ataupun aseton. Ciri yang kedua adalah bersifat lebih rentan terhadap penisilin. Ciri yang ketiga adalah lebih resisten terhadap gangguan fisik. Yang ciri keempat, resistensi terhadap alkali atau 1% KOH larut. Ciri yang kelima, tidak pekat terhadap streptomycin. Ciri yang keenam, toksin yang dibentuk berupa eksotoksin ataupun endotoksin. Ciri yang terakhir adalah pertumbuhan dihambat secara nyata oleh zat-zat pewarna seperti ungu kristal. Yang pertama yaitu Clostridium botulinum. Clostridium botulinum yaitu bakteri yang memproduksi neurotoksin yang dapat menyerang saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum adalah botulisme, yaitu penyakit disebabkan oleh keracunan makanan atau mabuk makanan oleh Clostridium botulinum. Gejalanya dapat berupa mual, kram perut, gangguan penglihatan, lumpuh, serta kesulitan dalam bernapas. Yang kedua yaitu Clostridium tetani. Clostridium tetani merupakan agen penyebab penyakit tetanus. Penyakit tetanus neonates pada bayi sering terjadi jika dalam proses kelahiran atau persalinan yang mengabaikan pemeliharaan tali pusat atau umbilikus, yang mana ketika alat memotong yang digunakan itu untuk memotong umbilikusnya tidak steril. Pada orang dewasa, penyakit tetanus ini mengikuti luka dalam dengan lubang yang kecil atau luka tusuk. Gejala ditandai dengan sulitnya menelan, kejang-kejang otot yang parah, dan kejang pada rahang. Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri yang berkembang menjadi agen patogen utama pada infeksi nosokomia dan sepsis. Nah, penyakit septisemia dan endokarditis termasuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis. Nah, gejalanya itu bisa kelelahan, demam, dan juga sakit kepala. Treponema pallidum merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Nah, bakteri Treponema pallidum ini tuh dapat ditularkan dengan dua cara, yaitu dari ibu ke anak atau melalui hubungan seksual yang tidak aman seperti berganti-ganti pasangan atau tidak memakai alat kontrasepsi. Streptococcus pneumonia. Nah, udah tidak asing lagi kan mendengar penyakit pneumonia. Nah, pneumonia itu adalah peradangan paru-paru yang menyebabkan nyeri pada saat bernapas dan keterbatasan intake oksigen. Nah, pneumonia itu dapat disebarkan dengan berbagai cara, antara lain pada saat batuk dan juga pada saat bersin. Selanjutnya yaitu ada Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini merupakan bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang sering menyerang jaringan paru. Nah, penyakit tuberkulosis juga dapat menyerang semua usia dengan kondisi klinis yang berbeda-beda atau bahkan tanpa gejala sama sekali hingga manifestasi berat. Selanjutnya ada Streptococcus pyogenes. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab radang tenggorokan atau amandel. Penyakit amandel biasanya hampir dirasakan oleh hampir semua manusia.
Dan yang terakhir yaitu ada Bacillus anthracis. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab antraks, di mana manusia yang terjangkit antraks biasanya akibat kontak langsung atau tidak langsung dengan binatang atau bahan yang berasal dari binatang yang terinfeksi.